Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rola Claudia Ahmadian dari kelas 11 IF1 dengan NIM 11S2 4005. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai praktikum 7, yaitu mengenai tipe pecahan. Di sini kita akan mendefinisikan tipe data pecahan. Definisi tipe data pecahan yang pertama, kita mendefinisikan tipe data baru bernama pecahan dengan dua atribut, A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Dengan mendefinisikan tipe data ini, kita bisa mengelola pecahan sebagai objek terstruktur. Predefined show memungkinkan kita untuk mencetak tipe ini sebagai objek terstruktur dan mudah dibaca saat dibutuhkan. Selanjutnya, fungsi make P untuk membuat pecahan. Selanjutnya kita butuh sebuah cara untuk membuat pecahan dengan mudah. Fungsi make P memungkinkan kita membuat pecahan dari dua bilang pembilang, yaitu pembilang dan penyebut. Ini adalah fungsi penyebut konstruktor yang akan membantu kita menciptakan pecahan baru kapanpun kita butuhkan, yaitu ini. Selanjutnya adalah penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan dengan fungsi add P. Operasi pertama yang kita implementasikan adalah penjumlahan dua pecahan. Kita menggunakan rumus standar matematika, yaitu A1 per B1 ditambah A2 per B2 sama dengan A1 per B2 ditambah A1 dikali B2 ditambah A2 dikali B1 per B1 dikali B2. Fungsi add P mengaplikasikan rumus dalam Haskell. Fungsi ini mengembalikan pecahan hasil penjumlahan. Selanjutnya adalah pengurangan pecahan dengan fungsi CP. Sama dengan fungsi penjumlahan, dan fungsi ini mengurangi dua pecahan dan mengembalikan hasilnya sebagai pecahan baru, yaitu rumusnya A1 per B1 dikurang A2 per B2 sama dengan A1 dikali B2 dikurang A2 dikali B1 per B1 dikali B2. Selanjutnya adalah perkalian pecahan dengan fungsi mul P. Perkalian pecahan bekerja lebih sederhana. Kita cukup mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut, yaitu A1 per B1 dikali A2 per B2. Selanjutnya adalah pembagian pecahan dengan fungsi div P. Pembagian pecahan melibatkan pembalik pecahan kedua lalu mengalihkannya dengan pecahan yang pertama, yaitu A1 per B1 dibagi A2 per B2, maka menjadi A1 dikali B2 per B1 dikali A2. Selanjutnya adalah pembagian ini melibatkan penyebut. Fungsi akan mengembalikan 0 per 0 sebagai indikator kesalahan. Selanjutnya membandingkan kesamaan dengan fungsi is EQP. Untuk memeriksa apakah dua pecahan setara, kita melakukan perbandingan silang pada pembilang dan penyebut. A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Maka akan menjadi A1 dikali B2 sama dengan A2 dikali B1. Kode untuk ini adalah sebagai berikut, yaitu ini. Selanjutnya adalah perbandingan pecahan dengan fungsi ISLTP. Kita juga ingin tahu apakah satu pecahan lebih kecil dari pecahan lain. Prinsip perbandingan yang digunakan adalah A1 dikali B2 lebih kecil dari A2 dikali B1. Dalam kode ini diimplementasikan sebagai berikut, yaitu ini dia. Selanjutnya adalah fungsi format result untuk menampilkan hasil. Agar hasil operasi bisa ditampilkan dengan lebih rapi, kita menggunakan fungsi format result yang menggabungkan nama operasi dan hasil operasi dalam satu string. Selanjutnya fungsi main sebagai fungsi utama. Kita memiliki fungsi main yang bertugas menjalankan program. Fungsi ini membaca input dari pengguna, membuat pecahan, dan menampilkan hasil operasi yang dilakukan. Fungsi ini akan meminta pengguna untuk memasukkan 4 angka, 2 pembilang dan 2 penyebut, kemudian menampilkan hasil dari berbagai operasi yang telah kita buat sebelumnya. Dengan kode ini, kita bisa dengan mudah melakukan operasi dasar pada pecahan dalam Haskell, mulai dari penjumlahan hingga perbandingan, dan menampilkannya dalam format yang mudah dipahami.
Maka di sini saya akan menterminalkannya, yakni maka di sini kita akan memasukkan sebanyak 4 angka, yaitu random saja. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Sekian dari hasil presentasi saya pada hari ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.